Baik, silakan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Selamat pagi Pak Muhadi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai audit atas siklus perolehan dan pembayaran kembali modal wesel bayar. Selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 3 antara lain, yang pertama Auriska, absen 4, yang kedua Aziza, absen 5, ketiga Catarina, absen 6, keempat Meili, absen 18, dan kelima Nur Anissa, absen 23. Untuk selanjutnya, program audit dipersilakan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena tadi terkendala jaringan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program audit untuk wesel bayar. Bisa di next. Ya, jadi sebelumnya wesel bayar itu adalah kewajiban hukum kepada kreditur, baik yang menyertakan jaminan ataupun tidak. Nah, di sini yang pertama-tama sebenarnya ada beberapa pengujian untuk wesel bayar, yaitu ada pengujian pengendalian, pengendalian substantif, dan pengujian atas saldo akun. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada pengujian terkait dengan prosedur analitis. Untuk menguji wesel bayar dan accrued expense, yaitu yang pertama, program audit yang kita buat adalah merekalkulasi beban bunga berdasarkan suku bunga rata-rata dan saldo wesel keseluruhan secara bulanan. Kenapa kita melakukan program audit ini? Yaitu untuk menguji akurasi atas perhitungan beban bunga yang dilakukan oleh perusahaan, di mana beban bunga itu harus dihitung dengan akurat. Asersinya itu adalah valuation dan allocation. Yang kedua, membandingkan saldo wesel bayar per individu tahun sekarang dengan saldo wesel tahun lalu. Asersi manajemen yang diuji atas prosedur analitis ini yaitu adalah existence atau keberadaan. Lalu yang ketiga, membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan beban akrual dengan saldo tahun lalu. Asersinya itu yaitu adalah valuation dan allocation terkait dengan akurasi dan classification. Untuk menguji apakah saldo yang ada tahun sekarang ini perhitungannya akurat dan klasifikasinya sudah benar, yaitu kita membandingkannya dengan tahun lalu. Selanjutnya, lalu selain kita menguji atas prosedur analitis, untuk program auditnya kita juga menguji mengenai saldo akunnya atau test of detail balance. Yang pertama adalah memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah hal itu merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Asersi yang diuji yaitu completeness atau kelengkapan. Kenapa kelengkapan? Karena ketika kita memeriksa apakah tanggalnya, jadi kita harus memasukkan kita harus mencatat yang termasuk pada tanggal sebelum neraca. Yang kelima, memperoleh konfirmasi bank yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien sepertinya itu terpotong. Itu juga menguji mengenai asersi completeness atau kelengkapan. Lalu yang terakhir, mereview rekonsiliasi bank terkait wesel baru yang dikredit secara langsung ke akun bank oleh bank. Ini juga di mana kita harus mencatat semua wesel yang ada. Itu terkait completeness. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meili.
Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Jadi untuk test of detail balance yang selanjutnya adalah memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga. Jadi ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation. Tujuan auditnya adalah accuracy. Jadi wesel bayar itu kan ada pokoknya sama suku bunganya. Jadi kita meriksa salinan duplikat wesel bayarnya untuk menguji apakah pokok dan suku bunganya sudah tepat atau belum. Lalu program audit selanjutnya adalah mengonfirmasi wesel bayar, suku bunga, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar. Ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation. Dan tujuan auditnya adalah accuracy. Jadi mengonfirmasi wesel bayar ini kan bisa ke supplier, ke kreditor, ya kreditornya adalah supplier ataupun ke pihak bank begitu. Lalu kita juga mengonfirmasi betul tidak sih suku bunganya rate-nya sekian begitu untuk menguji keakuratannya. Lalu tanggal terakhir di mana bunga dibayar. Jadi pastikan ada kas yang keluar untuk membayar bunga dari wesel tersebut. Lalu test of detail balance selanjutnya adalah rekalkulasi bunga akrual atas wesel bayar. Ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation. Tujuan auditnya adalah accuracy. Lalu program audit selanjutnya untuk test of detail balance masih sama, yaitu memfooting daftar wesel bayar untuk wesel bayar dan bunga akrual. Maksudnya ini adalah kita melakukan footing atas pokok wesel bayar dan bunga akrualnya. Ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation, dan tujuan auditnya adalah detail tie-in. Di mana kalau detail tie-in kan kita menguji atas rincian saldo akunnya begitu ya. Jadi sudah tepat atau belum perhitungannya, footingnya sudah tepat atau belum begitu. Lalu program audit selanjutnya adalah menelusuri total wesel bayar ke general ledger atau tracing ya, tracing notes payable ke general ledger. Ini untuk menguji asersi, valuation and allocation, dan tujuan auditnya adalah detail tie-in. Jadi kalau detail tie-in itu kan memastikan kalau rincian saldo akun notes payable atau wesel bayarnya ini sudah sesuai antara total wesel bayarnya dengan total buku besarnya. Total buku besar umum begitu. Lalu program audit selanjutnya adalah tracing setiap notes payable ke file induk. Ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation. Tujuan auditnya yaitu detail tie-in. Jadi rincian saldo akun notes payable-nya itu kan harus sesuai antara wesel bayarnya dengan jumlah notes payable di file induk. Lanjut. Lalu untuk program audit selanjutnya ini masih test of detail balance, yaitu mengonfirmasi wesel bayar. Ini untuk menguji asersi existence. Tujuan auditnya juga existence. Jadi wesel bayar tuh harus dikonfirmasi kepada pihak yang kita punya kepada pihak kreditur begitu. Jadi untuk memastikan kalau wesel bayarnya memang benar-benar ada nyata begitu ya. Terus program audit selanjutnya adalah memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi. Untuk menguji asersi existence dan tujuan auditnya adalah existence. Jadi untuk penerbitan wesel bayar itu kan harus ada pihak yang mengotorisasi ya, pihak yang berhak begitu. Lalu untuk program audit selanjutnya adalah memeriksa notulen perusahaan menyangkut persetujuan pinjaman. Ini untuk menguji asersi existence dan tujuan auditnya juga existence. Jadi di notulen perusahaan itu kan ada daftar-daftar pinjaman begitu ya. Pinjaman apa saja yang disetujui, termasuk di dalamnya ada wesel bayar. Lalu
poin selanjutnya yaitu memeriksa tanggal jatuh tempo pada salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah semua bagian wesel merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Jadi ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation. Tujuan auditnya adalah classification. Jadi harus dipastikan apakah weselnya itu memang wesel yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang gitu. Lalu program audit selanjutnya adalah mereview wesel untuk menentukan apakah ada wesel bayar atau ada utang usaha dari pihak yang berelasi. Jadi wesel bayar itu harus dipastikan apakah itu karena ada transaksi dengan pihak berelasi atau tidak. Lalu apakah itu benar-benar wesel bayar atau jangan-jangan itu merupakan utang usaha begitu. Jadi harus dipastikan klasifikasinya. Test of detail balance yang selanjutnya adalah memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Jadi ini untuk menguji asersi, valuation, and allocation. Tujuan auditnya adalah cut off. Kita harus memastikan kalau cut off-nya itu sudah betul ya. Jadi kan misalnya tanggal neracanya kan 31 Desember tahun 2021. Berarti kita cut off-nya adalah dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Yang 1 Januari 2022 kan kita nggak masukkan begitu ya. Lalu untuk test of detail balance yang terakhir adalah memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya. Itu agak terpotong dikit. Jadi ini untuk menguji asersi right and obligation. Lebih tepatnya obligation ya, karena kan kewajiban. Tujuan auditnya yaitu right and obligation. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk schedule I1 selanjutnya. Berdasarkan dari catatan atas laporan keuangan Apple Blossom pada tahun 2002, dapat diketahui bahwa Apple Blossom menerbitkan notes payable sebesar $125.000 kepada Big City National Bank. Notes payable ini diterbitkan pada tanggal 30 April 2002 dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2003. Artinya dengan jangka waktu 1 tahun ini, notes payable ini dapat dikategorikan sebagai short term debt. Dengan bunga pinjaman sebesar 12,75% dan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 April 2003. Kemudian pada tanggal 30 April 2003, notes payable melakukan pembayaran, Apple Blossom melakukan pembayaran atas notes payable kepada Big City National untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunganya dengan jumlah $140.938.000. Selanjutnya, selain memiliki notes payable kepada Big City National, Apple Blossom juga menerbitkan notes payable kepada Midwestern Mutual Life Insurance Company dengan jumlah $475.000. Berdasarkan surat hasil konfirmasi dari Midwestern Mutual Life, dapat diketahui bahwa notes payable ini diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2003 dengan jumlah pinjaman dengan pokok pinjaman $475.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan bunga pinjaman sebesar 10% dan dibayarkan dan bunga ini dibayarkan setiap tahunnya pada tanggal 31 Agustus. Notes payable ini juga dijaminkan oleh mesin dan peralatan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berdasarkan neraca Apple Blossom pada tahun 2003, nilai notes payable
short term pada tahun 2002, pada akhir tahun 2002 adalah $125.000. Kemudian nilai ini akan menjadi saldo awal short term note payable pada tahun 2003. Notes payable ini adalah notes payable yang berasal dari Big City National yang tertanggal 30 April 2002 dan jatuh tempo 30 April 2003 dengan bunga 12,75%. Selanjutnya, kemudian karena adanya pembayaran dari Apple Blossom pada tanggal 30 April 2003 dengan jumlah pembayaran $140.938 kepada Big City National, di mana pembayaran ini terdiri dari pembayaran pokok pinjaman yaitu sebesar $125.000 dan pembayaran bunga pinjaman sebesar $15.938, sehingga nilai dari notes payable short term ini akan berkurang sebesar $125.000. Selanjutnya, karena adanya pembayaran tadi dan tidak ada reklasifikasi atas akun dari notes payable short term, maka saldo akhir dari notes payable short term adalah sebesar $0. Nilai ini sudah sesuai dengan nilai pada neraca Apple Blossom pada tahun 2003, sehingga tidak diperlukan adanya penyesuaian atas saldo dari akun notes payable short term ini. Selanjutnya, kemudian pada awal tahun 2003, Apple Blossom tidak memiliki notes payable long term, sehingga saldo awalnya adalah 0. Selanjutnya, karena Apple Blossom menerbitkan notes payable pada tanggal 31 Agustus tahun 2003 dengan nilai sebesar $475.000, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2003 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 dan bunga pinjamannya adalah sebesar 10%. Maka nilai dari notes payable long term ini akan bertambah sebesar $475.000. Kemudian, dikarenakan tidak adanya pembayaran dan reklasifikasi atas notes payable long term ini, maka saldo akhir dari notes payable long term adalah sebesar $475.000. Dan nilai ini juga telah sesuai dengan nilai pada neraca pada tahun 2003, sehingga tidak diperlukan adanya penyesuaian atas notes payable long term ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan accrued interest. Jadi kan notes payable itu pasti akan memunculkan interest. Nah, maka dari itu di schedule I1 ini kita juga membahas accrued interest. Nah, pertama-tama kita melakukan documentation, yaitu kita memeriksa ke neracanya Apple Blossom di halaman 261. Di sana kita mengetahui saldo per auditnya tertanggal 31 Desember 2002 untuk accrued interest itu sebesar 10.625, sehingga beginning balance dari accrued interest Apple Blossom di tahun 2003 itu 10.625. Dan di neraca kita juga dapat mengetahui saldo per book tanggal 31 Desember 2003 yaitu sebesar $15.833, yang angka ini akan menjadi saldo balance per book tahun 2003 Apple Blossom. Bentar, macet. Nah, ini. Jadi selanjutnya saldo dari neracanya Apple Blossom tadi perlu kita buktikan kan, apakah benar saldo tersebut sekian. Nah, ternyata kita dapat mengetahui dari keterangan di halaman 277, yaitu
sudah dijelaskan oleh Aziza tadi sebenarnya. Jadi di sini Apple Blossom itu memiliki notes payable kepada Big City National Bank sebesar 125.000 tertanggal 30 April 2002 dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2003 dengan bunganya 12,75% yang akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2003. Nah, berarti pada tahun 2002 atau tahun sebelum kita mengaudit ini, itu kan ada bunga dari notes payable Big City National Bank ini mulai dari tanggal 30 April hingga 31 Desember 2002. Nah, berarti ada 8 bulan. Maka interest yang tahun lalu itu berarti kan 125.000 dikali dengan bunganya, yaitu 12,75%, dikali 8/12, sehingga saldo beginning balance-nya dari Apple Blossom ini sudah benar, yaitu $10.625. Nah, kita masukkan angka tersebut itu ke kolom Big City National Bank. Di sini. Kenapa kita masukkannya di sini? Karena siklus wesel bayar ini atau notes payable ini, itu transaksinya cenderung sedikit. Jadi kita cenderung menguji populasi. Jadi kita pisahkan notes payable apa saja yang kita miliki. Gitu. Nah, selanjutnya pertambahan di tahun ini berarti kan karena Big City National Bank itu jatuh temponya tanggal 30 April, maka dari 1 Januari hingga 30 April itu kan terdapat beban bunga atau interest yang terjadi di tahun 2003. Nah, itu sebanyak 4 bulan, berarti interest pertambahannya atau additional interest-nya itu ada 125.000 dikali 12,75% dikali dengan 4/12. Jadi 5.313. Nah, ini sekali lagi masih berada di kolom Big City National Bank. Nah, untuk di tahun 2003, si Apple Blossom ini tidak hanya memiliki notes payable dari Big City National Bank, tapi dia juga menerbitkan notes payable baru kepada Midwestern Mutual Life Insurance, yaitu di halaman 237 kita dapat mengetahui bahwa pada tanggal 31 Agustus 2003, Apple Blossom ini menerbitkan notes payable dengan principal amount-nya 475.000 dan jatuh tempo pada 31 Agustus 2010. Berarti ini termasuk ke long term ya. Nah, dengan interest-nya 10% yang akan dibayarkan pada tanggal 31 Agustus tiap tahunnya. Nah, berarti di tahun 2003 ini terdapat interest, yaitu mulai dari tanggal 31 Agustus sampai 31 Desember. Maka perhitungannya 475.000 dikali 10% dikali 4/12, yaitu $15.833. Nah, karena ini kita mengaudit terkait dengan interest, maka kita flashback lagi ke siklus aset tetap, di mana kita sudah mengerjakannya yang di sebelum UTS. Nah, di siklus aset tetap itu, di halaman 174 itu dijelaskan bahwa terdapat equipment list, yaitu Apple Blossom itu menandatangani list contract tertanggal 1 Juli 2003 kepada Pfizer Leasing Corporation. Nah, di sini ternyata si Apple Blossom ini tuh dari poin 1 sampai 6 itu harusnya dikategorikan ke finance list, di mana kita tahu pada saat AKM itu kan ada 2 macam list kan. Ada operating list dan finance list, di mana kalau finance list itu kita harus memunculkan aset dan kewajiban, sedangkan kalau operating list itu dibebankan pada tahun tersebut. Nah, tapi ternyata di neracanya Apple Blossom itu di halaman 261 tidak terdapat list obligation, baik short term maupun long term. Nah, berarti si Apple Blossom ini belum mengklasifikasikan list ini sebagai finance list. Padahal dari poin 1 sampai 6 itu tuh sudah jelas-jelas bahwa
equipment lease milik Apple Blossom ini seharusnya dikategorikan sebagai finance lease. Nah, kita sudah mengerjakan juga di schedule F6, yaitu kita sudah mengusulkan jurnal koreksi, yaitu sebagai berikut. Nah, yang right of use asset pada lease liability sebesar 74.800, yaitu fair value-nya dari equipment tersebut, dan interest expense pada interest payable sebesar 4.114. Dan juga tentunya kita mendepresiasikan aset tersebut, yaitu depreciation expense pada right of use asset. Nah, apa kaitannya? Kaitannya adalah ini karena muncul interest expense dan interest payable atau accrued interest sebesar 74.800 dikali dengan bunganya 11% dikali 6/12, yaitu 4.114. Nah, di sini kita masukkan ke kolom total karena tidak terkait dengan notes payable baik dari Big City National Bank maupun Midwestern Mutual Life Insurance. Nah, sebenarnya udah dijelaskan juga oleh Azizah, jadi karena di tanggal 30 April itu Apple Blossom melunasi notes payable milik Big City National Bank. Di halaman 234 itu juga dijelaskan bahwa Apple Blossom itu melakukan pembayaran sebesar 140.938 yang isinya itu sudah termasuk prinsipal dan interest. Jadi interest yang dibayarkan itu 140.938 dikurangi 125.000, jadi 15.938. Sebenarnya bisa juga dicari dengan cara 125.000 dikali 12,75% karena bunganya kan bunga dari Big City National Bank. Nah ini karena ini pembayaran maka ini akan mengurangi atau negatif. Nah sehingga kita tinggal jumlahkan aja mulai dari beginning balance, additional, penyesuaian dan payment-nya. Ternyata dapat diketahui bahwa saldo per auditnya itu sebesar 19.947, di mana terdapat selisih antara balance per audit dan balance per book itu sebesar 4.114. Tapi angka ini dapat diketahui berasal dari adjustment list equipment yang di schedule F6 kemarin. Nah, selain accrued interest, pasti pasangannya itu dengan interest expense. Jadi kita harus membandingkan saldo accrued interest dan interest expense. Nah, di sini masih sama, kita pertama melihat dari neraca income statement dari Apple Blossom di halaman 265. Ternyata pada tahun 2003 interest expense-nya Apple Blossom itu sebesar 21.146. Maka balance per book-nya segitu. Nah, lalu pertambahan interest expense itu dapat kita ketahui dari jurnal Apple Blossom. Nah, di tanggal 30 April itu kan tadi terjadi pembayaran. Sebenarnya jurnalnya itu nggak cukup segini. Harusnya kan notes payable, interest expense pada cash. Nah, karena di sini kita akan membahas interest expense, jadi saya akan memunculkan jurnal interest expense-nya saja. Jadi interest expense pada cash sebesar 5.313, karena interest expense di debit maka menambah saldo interest expense. Nah, terus di 31 Desember kita melakukan penyesuaian terkait dengan interest dari notes payable yang dimiliki oleh Midwestern Mutual Life Insurance. Jadi ada jurnal interest expense pada accrued interest sebesar 15.833. Tadi dapat dari mana sudah saya jelaskan ya. Jadi sama menambah juga di kolom Midwestern Mutual Life Insurance. Dan ini adalah jurnal koreksi terkait dengan list equipment tadi, yaitu interest expense pada accrued interest sebesar 4.114. Yang nanti akan menambah interest expense-nya. Terus setelah kita jumlahkan,
ternyata didapatkan saldo per audit sebesar 25.260. Nah, masih terdapat selisih juga antara saldo per audit dan saldo per book sebesar 4.114, di mana ini dikarenakan jurnal adjustment dari lease equipment. Sehingga karena selisih ini bisa dijelaskan, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa saldo interest expense dan accrued interest dari Apple Blossom itu sudah wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke lead schedule yang diberi referensi schedule I. Iya, seperti yang kita ketahui bahwa lead schedule itu kan berisi rangkuman dari seluruh hasil audit yang sudah kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan audit atas keempat saldo akun yang berkaitan dengan wesel bayar, yaitu ada accrued interest, notes payable yang short term maupun long term, kemudian ada interest expense. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk akun accrued interest, itu saldo per booknya berdasarkan raca pada 31 Desember 2003 adalah 15.833. Dan berdasarkan kertas kerja I1 yang mengacu pada kertas kerja F6, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada penyesuaian di kredit sebesar 4.114, sehingga saldo per audit untuk akun accrued interest adalah 19.940. Tes. Sudah terdengar, Rijo. Boleh slide sebelumnya. Nah, ya, lanjut. Untuk yang notes payable sudah sesuai ya, karena tidak ada pasaji, sehingga saldo per book dan saldo per auditnya sama, yaitu 0. Kemudian untuk yang notes payable yang long term, itu saldo per book 31 Desember 2003 ada 475.000, dan ini juga tidak ada salah saji, sehingga tidak diperlukan penyesuaian, dan untuk saldo per auditnya adalah 475.000. Kemudian untuk akun interest expense, itu tadi ada penyesuaian karena yang berkaitan dengan interest, yaitu karena adanya pengakuan beban bunga yang dari list obligation atau sebagai payable itu ada penyesuaian di debit sebesar 4.114. Dan berdasarkan saldo di income statement per 31 Desember 2003, itu adalah 21.146. Oleh karena itu, saldo per auditnya adalah 25.260. Nah, sehingga karena di siklus ini hanya terdapat salah saja terkait interest expense, sehingga usulan jurnal koreksi ini adalah terkait dengan interest expense pada accrued interest sebesar 4.114. Sebenarnya ini sudah ada di siklus PPA. Nah, selanjutnya boleh next slide. Yang terakhir adalah kesimpulan pemeriksaan. Jadi setelah kita melakukan audit, kami menyimpulkan bahwa akun notes payable dan accrued interest ini disajikan secara wajar dan sesuai dengan PSKK terkait.
Selanjutnya saya kembalikan ke Aziza. Untuk selanjutnya langsung langsung diskusi Pak atau gimana? Ya, silakan kelompok pembahas untuk merespons, memberikan masukan. Tadi saya lihat di WA Group sudah ada 2 ya. Kalau misalnya ada 2 lagi, kita buat record room nanti ya. Sudah 3 ya, 1, 2, 3. Perlu record room untuk diskusi? Perlu mungkin Pak. Oke. Kalian berapa? 7 atau 6 ya? Saya kok lupa. 6 Pak. 6 ya. Oke, saya buatkan breakout room. Silakan masuk ke room sesuai dengan nomor kelompok. Yang kesulitan silakan beritahu saya ya. Kelompok yang lain atau pembahas maupun kelompok yang lain silakan kalau mau memberikan respon langsung di WA group itu ya, biar nanti dibahas oleh atau didiskusikan dulu oleh kelompok penyaji ya gitu. Sudah saya buat, silakan. Ya, kayaknya masih 1 lagi ya yang belum kembali. 1 atau 2? Silakan kelompok penyaji merespons dari teman-temannya. Tes. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ratna Indah. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, kenapa nilai dari notes payable tidak di-present value-kan? Kan untuk notes payable Midwest Mutual Life Insurance, jangka waktu notes-nya itu 10 tahun, kenapa tidak di-PV-kan? Nah, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, di buku Apple Blossom ini kami tidak menemukan informasi terkait market rate, sehingga kami mengasumsikan bahwa market rate-nya itu sama dengan kupon rate-nya. Dan juga ada asumsi lagi dari kelompok kami bahwa kita itu nggak tahu bahwa di tahun 2003 ini SAK-nya sudah mengatur mengenai PVN, present value dari notes payable atau belum. Sehingga dianggap pada tahun ini itu belum ada peraturan atau standar akuntansi yang mengatur mengenai present value dari notes payable. Seperti itu. Gimana, Ratna? Baik, Nisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Muhammad Faizal Setiawan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, mengapa prosedur analitis membandingkan saldo wesel bayar per individu tahun sekarang dengan saldo wesel tahun lalu
digunakan untuk menguji asersi existence. Sedangkan membandingkan total saldo wesel bayar dengan saldo tahun lalu digunakan untuk menguji asersi valuation dan allocation. Iya, jadi sebelumnya itu kalau misalnya kita membandingkan saldo per individu terkait wesel bayar dengan tahun sebelumnya, itu tuh untuk melihat apakah individu tersebut itu atau perusahaan tersebut itu sudah ada wesel bayar di tahun sebelumnya atau belum. Kalau misal ketika kita cek ke saldo tahun sebelumnya belum ada atas nama orang tersebut, berarti kita mengecek apakah di tahun yang berjalan ada wesel baru atau tidak. Nah, itu untuk menguji existence atau keberadaan dari saldo wesel bayar. Apakah sudah ada dari tahun lalu atau baru ada di tahun yang berjalan. Sedangkan ketika kita membandingkan total saldo tahun lalu, itu untuk menguji apakah perhitungan yang dilakukan pada tahun lalu itu sudah benar atau belum. Kita mengujinya dengan membandingkan apakah perbandingannya dari tahun lalu sama tahun sekarang itu wajar atau tidak. Nah, itu untuk mengecek valuation dan allocation terkait akurasi dan juga classification. Seperti itu. Bagaimana, Faizal? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Catar. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erlinda Faustina, kelompok 4. Nah, pertanyaannya itu, terkait dengan schedule I1, mengapa accrued interest yang timbul dari list equipment juga ikut dimasukkan dalam schedule tersebut? Nah, apakah nantinya tidak akan menimbulkan double pencatatan, mengingat dalam schedule F6 sudah dilakukan pencatatan jurnal koreksi. Nah, jadi sebenarnya pencatatan itu hanya dilakukan sekali saja. Jadi kita nggak perlu double pencatatan. Tadi saya menyertakannya di presentasi hari ini karena kita membahas tentang accrued interest, di mana di F6 itu sudah dilakukan pencatatan atas accrued interest tersebut, atas penyesuaian dari kesalahan klasifikasi dari aset equipment list tersebut. Nah, jadi di sini tuh saya cuman menyertakan bahwa oh ini loh ada interest sebesar 4.114 tadi itu yang harus dimasukkan ke jurnal ke schedule I1 ini. Seperti itu, Erlinda. Bisa diterima atau tidak? Bisa. Terima kasih, Auriska. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa Nurhamidah. Kelompok 5, izin bertanya. Terkait audit program yang dijelaskan sebelumnya, diharuskan melakukan konfirmasi. Nah, dalam notes payable ada yang berjenis short term dan long term. Apakah untuk menguji kedua jenis notes tersebut juga diharuskan untuk dilakukan konfirmasi, yang mana mempertimbangkan efisiensi biaya? Kalau dari hasil diskusi kelompok kami, baik untuk notes payable yang short term maupun notes payable yang long term itu akan dilakukan konfirmasi. Sebagaimana bisa dilihat di PowerPoint kelompok kami, slide ke-10 dan slide ke-11. Di slide yang ke-10 itu ada konfirmasi atas short term notes payable. Nah, yang di slide ke-11 itu ada konfirmasi dari short term dari notes payable yang long term. Apakah menjawab, Mbak Anissa? Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Bilawanda, kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa dalam rancangan prosedur audit kelompok 3 hanya melakukan prosedur substantif atas saldo saja dan tidak melakukan prosedur substantif atas transaksi? Karena ini notes payable-nya itu cuma ada 2, seharusnya memang dilakukan pengujian atas transaksi untuk transaksi penerbitan dan pembayaran. Nah,
Tapi kalau misalnya notes payable-nya itu banyak, biasanya pengujiannya itu lebih berfokus ke pengujian saldo karena karena notes payable itu kan biasanya frekuensinya sedikit tapi nilainya material, makanya biasanya fokusnya itu ke pengujian saldonya. Tetapi karena di tugas ini assignment 10 ini notes payable-nya cuma 2, memang seharusnya dilakukan pengujian transaksi dilakukan pengujian substantif atas transaksinya. Seperti itu. Gimana Salsa? Ya, terima kasih Aziza. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Alvia. Izin bertanya, apabila konfirmasi tidak dijawab, maka apa yang dilakukan oleh auditor untuk mengkonfirmasi kebenaran jumlah utang klien? Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kami, menurut kelompok kami, karena nominal dari utang atau notes payable kali ini jumlahnya cukup besar, jadi menurut kami konfirmasi itu cenderung dibalas. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada beberapa kondisi yang menyebabkan konfirmasi itu tidak dibalas sehingga diperlukan beberapa prosedur alternatif yang akan ditambahkan oleh teman kami. Bisa dilanjut. Nah, izin menambahkan, kalau misalkan ternyata tetap tidak dibalas, walaupun kecenderungannya pasti akan dibalas karena nominalnya besar, kita sebagai auditor bisa melakukan vouching ke kontrak awalnya notes payable yang diterbitkan itu. Kalau notes payable itu bersifat long term, karena di tahun tersebut kan emang nggak ada pembayaran atau apapun ya. Jadi kita hanya bisa mengacu kepada notes payable awal yang kontraknya itu. Nah, untuk yang short term akan dijelaskan Aziza. Untuk short term-nya, selain vouching ke kontrak seperti yang dijelaskan Auriska tadi, bisa dilakukan vouching ke cash disbursement-nya apabila ada pengeluaran pembayaran pada tahun itu. Jadi bisa melakukan apakah ada pembayaran atas pokok dan pinjamannya pada tahun itu. Nah, kita bisa melakukan pengujiannya ini lewat vouching itu. Baik, terima kasih. Masih ada? Mana kelompok 3? Masih ada yang belum? Halo, Rizka, gimana? Mungkin Catar mau jawab. Catar sama Meili. Jangan lama-lama, kasihan Made udah ngantuk tuh. Baik, mohon maaf sebelumnya. Izin menjawab pertanyaan dari Vera, kelompok 6.
Pertanyaannya adalah mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo tentang notes payable. Yang paling utama adalah completeness dan accuracy. Mengapa dua tujuan ini merupakan yang terpenting? Lalu, apakah biasanya potensi salah saji terhadap notes payable dalam laporan keuangannya karena kurang saji tentang notes payable-nya sehingga understated atau ada alasan lainnya? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi kesalahan yang mungkin terjadi pada wesel bayar itu, salah sajinya itu bisa diakibatkan karena dia salah menghitung perhitungan pada beban bunga, utang bunga, atau juga bisa karena kelalaian pada wesel bayar, tidak tercatat atau sebagainya. Nah, untuk mengenai completeness itu, mengapa paling penting? Karena dia agar tidak terjadi understated, jadi semua notes payable itu harus sudah dicatat oleh perusahaan sehingga tidak ada yang terlewat dan tidak ada kekurangan dalam perhitungan notes payable atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk yang akurasi itu akan dijawab oleh Meili. Untuk yang accuracy itu kan karena penghitungannya harus akurat ya. Maksudnya ini kan hubungannya dengan wesel bayar. Pasti kan manusia bisa salah, sistem mungkin ada yang salah. Jadi harus dipastikan kalau saldo dalam akun notes payable itu sudah akurat, sudah tepat begitu. Gimana Mbak Vera? Apa sudah menjawab? Baik, dapat dipahami. Terima Ya, kasih. Meli. terima kasih. Untuk pertanyaan dari Aprilia, bisa ini Pak minta waktu diskusi sebentar untuk jawab pertanyaan yang breakout room lagi atau enggak bisa? usah, enggak apa-apa. Oke. Oke. Makasih Pak.
Baik, teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Riha. Nah, pertanyaannya yaitu, dari yang kelompok kami temukan, ada kelemahan dari Apple Blossom, yaitu tidak melakukan rekonsiliasi pembayaran bunga. Nah, yang ingin kelompok Ray katakan, itu apakah hal ini menunjukkan bahwa audit utang usaha perlu dilakukan rekonsiliasi? Kalau iya, mungkin bisa tolong jelaskan alasannya. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, untuk notes payable yang jatuh temponya itu pada tahun audit, itu perlu dilakukan rekonsiliasi. Kenapa? Karena kan berarti kalau jatuh temponya tahun itu, berarti kan terjadi pelunasan di tahun itu juga. Nah, makanya kita perlu merekonsiliasikan apakah si Apple Blossom ini sudah benar-benar membayarkan notes payable itu. Nah, namun pada kasus ini kan kita melaksanakan audit dasarnya hanya buku Apple Blossom ini ya. Jadi karena tidak ada keterangan atau tidak ada hasil rekonsiliasi antara saldo notes payable Apple Blossom dengan bank, maka kita tidak melakukan rekonsiliasi tersebut. Nah, sedangkan kalau nanti kalau kita mengaudit yang sesungguhnya, itu kita perlu merekonsiliasi dengan bank. Nah, tapi juga memperhatikan biaya dan waktunya. Jadi nanti bakalan tergantung juga gimana si auditornya. Mungkin itu yang bisa kami jawab atas pertanyaan dari Ray. Mungkin ada yang disanggah atau gimana, Ray? Udah cukup jelas kok, Liz. Makasih. Ya, sama-sama. Gimana, sudah? Masih ada pertanyaan yang valid, Pak. Oh, masih ada lagi? Iya, Pak. Satu lagi aja ya, nih ya. Oke, silakan.
Sudah? Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Farid. Pertanyaannya itu apakah ada perbedaan antara audit atas wesel bayar yang ada jaminannya dan yang dengan tidak ada jaminannya. Jadi untuk atas audit yang kita bahas di siklus wesel bayar dan accrued expense ini, kita fokus kepada wesel bayarnya. Jadi dari yang kami temukan sepertinya tidak ada perbedaan antara wesel bayar yang ada jaminan dan dengan yang tidak ada jaminan. Nah, terkait jaminannya itu, biasanya itu kan berupa aktiva atau aset tetap. Nah, itu nanti masuknya ke audit atas, maksudnya di periksanya itu biasanya di audit atas aset tetap. Di itu memeriksa apakah aset tetap yang dicatat oleh perusahaan itu ada yang berupa jaminan atau tidak. Jadi lebih ke untuk menguji asersi atas penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Untuk terkait perhitungan atas wesel bayarnya itu, menurut kami belum menemukan perbedaan antara yang ada jaminan atau tidak. Yang penting ketika kita mengungkapkannya itu dituliskan atau dicatatkan dengan jelas wesel bayar mana saja yang terdapat jaminan dan dicatat dengan jelas jaminannya itu apa. Seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak juga ada tambahan. Ya, nanti saya setelah terakhir. Ya, mungkin bisa ditutup aja ya. Sudah semua kan pertanyaan respon tadi sudah di. Ya. Baik, kami akhiri pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah jawaban lainnya. Terima kasih. Terima kasih kelompok penyaji. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok penyaji yang sudah mempresentasikan ya. Gitu. Oke, baik. Nah, sekarang giliran saya nih ya memberikan masukan gitu ya. Kita semakin ke sini semakin baik ya. Tapi kita lihat dulu supaya ini karena kebetulan akunnya sedikit gitu ya. Jadi mari kita coba benahi ya, kita benahi. Yang pertama terkait, kan tadi harus membuat audit program dulu ya. Audit programnya mulai dari pengujian pengendalian dan substansi atau transaksi, tapi karena transaksinya sedikit ya bisa kita lewati. Kemudian ada analytical procedure kan gitu ya. Dan yang kita bahas tadi lebih banyak kepada pengujian rinci atas saldo utang wesel tadi kan gitu ya, beserta bunga kan gitu ya. Gitu. Oke, nah yang pertama berarti kan membuat audit program ya. Coba ditampilkan sisa atau siapa yang audit program yang dalam bentuk aja, Excel-nya aja. Nanti kita coba benahi bareng-bareng ya, gitu. Silakan siapa dari kelompok penyaji yang mau bisa untuk menampilkan. Ya. Nah, jadi kita coba perbaiki ya, gitu cara pembuatan audit program dan seterusnya. Nah, jangan lupa dalam setiap pembuatan audit program, pertama kan kita harus menentukan tujuan audit kan gitu ya. Nah, tujuan audit itu kan terkait dengan asersi manajemen, karena intinya kan kita ingin membuktikan apakah asersi manajemen ini terpenuhi atau tidak kan gitu ya. Nah, kelompok penyaji mencoba membuat dua-duanya tuh, baik asersi maupun tujuan gitu ya gitu. Nah, dalam praktek sebenarnya sih biasanya auditor itu hanya memuat tujuan auditnya ya, namanya tujuan audit. Tetapi kalau disampaikan asersinya juga ya bagus sekali gitu ya, jadi biar lebih jelas. Nah, masalahnya apa? Jadi panjang ya ini ya, betul nggak? Bagaimana cara penyederhanaannya? Mari kita sederhanakan kembali ya. Asersi dengan tujuan audit kan ada hubungannya ya.
asersi completeness, tujuan auditnya juga completeness, kan gitu ya. Tujuan audit eksistensi juga untuk menguji eksistensi. Ini dalam hal saldo akun ya nih ya. Kita bicara saldo akun karena yang ditampilkan adalah pengujian atau saldo akun. Nah, untuk valuation and allocation baru ada 4 ya. Nah, ada akurasi, detail tie-in gitu ya, classification dan seterusnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah right and obligation. Nah, bagaimana cara penyatuannya? Dibikin aja itu yang di tujuan audit itu ya. Nah, silakan nanti kelompok penyaji bantu itu ya. Nah, di tujuan audit itu di atasnya itu dikasih bukan di atasnya ya. Jadi sheet ya. Sheet tujuan audit itu dinaikkan lagi saya gitu ya. Dinaikkan itu bisa nggak dinaikkan? Tak gitu ya. Nah, di situ tulis asersi tujuan audit misalnya gitu ya. Enggak, yang tulisan tujuan audit itu diganti menjadi asersi strip tujuan audit. Nah, jadi biar dua-duanya dapat nanti. Ya, gitu ya. Oke. Terus, nah berarti kan asersinya belum tuh. Nah, kita cocokkan tuh. Completeness kan berarti atasnya completeness kan gitu ya. Berarti asersi completeness kan, gitu kan. Nah, kemudian tadi yang valuation and allocation kan ada mulai dari tadi apa tuh? Itu akurasi, detail tie-in gitu ya. Nah, kalau kita eksistensinya, kolom eksistensinya digeser setelah completeness, bisa enggak? Jadi setelah completeness geser ke kolom H misalnya gitu ya, gitu. Loh, nanti kamu loh kalau digeser gitu aja centang-centangmu berubah loh. Harus satu kolom ya gitu. Ayo, bisa enggak gitu. Nggak mau karena ada yang sel yang yakin. Nah, sedangkan nantinya hilang nanti. Yang tadi apa? Yang kamu ganti tadi apa? Yang gantinya eksistensi tadi apa tadi? Nah, akurasinya nanti hilang. Akurasinya tetap pakai. Di-insert aja. Insert kolom. Nah, sekarang eksistensinya digeser. Dipindahkan ke situ, nggak mau deh. Kalau ada, mau nggak? Nah, oke, misalnya gitu ya. Nah, berarti kan bisa kan asersinya tadi completeness, tetap itu atasnya. Enggak di bawahnya. Loh, jangan biar itu. Nah, di atas complete itu complete, atasnya kan berarti asersi. Nah, itu ada complete juga kan? Bahwa asersi completeness, tujuan auditnya completeness gitu loh. Ya nggak usah oke, pakai singkatan juga boleh, hanya C gitu ya misalnya biar kolomnya nggak gede ya, silakan. Nah, itu eksistensi kan gitu ya. Atasnya juga eksistensi kan gitu kan. Nah, jadi biar hafal kalian. Oke, nah sekarang 4 kolom berikutnya akurasi, detail tie-in, terus classification, satu lagi apa itu? Kanan, cut off. Nah, itu kan digabung jadi satu, itu kan menunjukkan valuation and allocation kan. Nah, atasnya right application RNO kan gitu ya, right and application. Semua ngikutin nggak nih? Biar kalian nanti kelompok berikutnya bisa seperti itu. Nah, sekarang asersinya bisa di hide aja kan gitu kan ya, atau di delete atau di hide. Harusnya kan sama ya tadi ya, gitu kan. Di delete. Ya sudah nggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti kita sudah tahu kan. Ya, oke. Nah, berarti sudah tahu kan nanti ya. Kalau tujuan auditnya tercentang, pasti asersinya juga tercentang kan? Asersi yang bersangkutan. Ya nggak sih? Lebih mudah nggak? Oke ya, nah sekarang saya lewatin prosedur analitis ya, gitu. Saya langsung yang test of detail balancesnya itu ya, gitu. Nah, dengan cara tadi, gitu ya, tadi itu kan kalau saya lihat ingin setiap asersi prosedur auditnya apa saja 1, 2, 3 kan gitu ya. Kemudian untuk asersi eksistensi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Yang cara tadi betul begitu? Rizka?
Iya, Pak. Oke, nah apa yang terjadi? Kira-kira kalian bingung nggak mengikuti langkah-langkah ini? Yang pertama berarti memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah itu, terus berikutnya adalah memperoleh konfirmasi gitu. Memang sudah tahu rincian wesel bayarnya. Ngerti nggak? Berarti kan belum step by step kan? Belum Halo? urut ya, Pak, maksudnya. Ya kan gitu ya. Terus nanti kalau kita lihat akan ada dua prosedur yang diulang 2 kali gitu ya. Coba misalnya, kok jadi beda dengan yang saya punya. Tadi saya ketemu tadi 8, coba 8 dengan 13. 8 dengan 13. Nah, sama-sama kan mengonfirmasi, ketemu lagi mengonfirmasi, ya kan? Dengan 13 sama-sama mengonfirmasi, ya enggak? Apa iya, kamu akan melakukan 2 kali konfirmasi? Yang lain paham nggak nih? Halo, ayo. Iya, Pak. Ya, kan nggak mungkin kita melakukan konfirmasi 2 kali, kan gitu ya? Jadi kan cukup sekali, nanti kita tinggal centang itu untuk memenuhi tujuan audit yang mana, kan gitu ya? Ya enggak sih? Oh, Ya, berarti nah itu sekaligus 2 kayak gitu ya, Pak? Iya, jadi mari kita sekarang susun kembali gitu ya. Jadi yang tadi kalian coba lihat dulu untuk memenuhi tujuan audit ini atau memenuhi aset yang ini langkah-langkah ini. Nah, kemudian langkah-langkah tadi kan belum urut ya. Maka untuk mengurutkannya bagaimana? Mari kita buat ya, gitu ya, supaya tidak terjadi 2 kali seperti ini. Karena 1 kali prosedur kita jalankan berarti bisa memenuhi tujuan apa nih tadi untuk memenuhi. Coba kamu freeze ya, di freeze itu supaya tetap muncul terus itu yang asersi dan tujuan itu. Nah, gitu ya. Berarti tadi memenuhi tujuan apa nih? Lu kok hilang? Nah, diakurasi ya, yang di freeze diakurasi. Oke, coba. Nah, oke. Berarti kan untuk prosedur nomor 8 yang sama dengan nomor 13 itu kan memenuhi 2 tujuan audit kan? Memenuhi akurasi dan untuk memenuhi eksistensi kan gitu ya? Pengenmu kan begitu kan berarti ya? Halo, ya, yang lain. Ya, jadi kan perlu cukup 1 kali aja kita buat, misalnya tadi konfirmasi itu betul ya, misalnya konfirmasi betul tinggal kita centang aja di eksistensi dan di akurasi kan gitu ya. Berarti nanti yang nomor 13 bisa kita delete kan? Nah, jadi kan nggak banyak. Ini contoh aja ya, ini contoh ya gitu. Bisa dipahami nggak nih? Yang lain? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita coba deh, kita coba untuk mengurutkan ya. Ketika kalian menghadapi misalnya, kan ini kita punya saldo akun wesel bayar sebesar berapa tadi? 400 berapa lah, katakanlah X gitu ya, X rupiah. Terus kalian diminta untuk mengaudit saldo rinci tadi ya, pengujian rinci ya, pengujian rinci. Kira-kira langkah pertama apa sih yang kalian lakukan? Kira-kira langkah pertama yang kalian lakukan? Coba di nomor 4 itu di insert kosong dulu. Kita coba isi di situ ya. Nah, di insert kosong. Nah, oke. Coba apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Ini di neraca, kan perusahaan sudah bikin neraca itu. Saldo wesel bayarnya adalah berapa itu? Sekian lah misalnya ya, X rupiah tadi ya gitu. Terus setelah itu langkah pertama apa yang akan kalian lakukan? Halo, kira-kira ayo. Meminta daftar itunya, Pak. Nah, meminta daftar itu ada di berapa tadi? Saya lihat itu. Tadi sudah ada tuh, saya lihat itu. Mana tadi? Terus turun, coba turun. Memeriksa, sebentar, di mana tadi ya? Menulis voting, masalah duplik besok. Tadi saya lihat ada. Voting, menulis itu, memeriksa salinan duplik masalah besok. Tadi ada kok, coba. Mereview dan konfirmasi pemeriksa besok. Loh, tadi saya ketemu kok jadi hilang sekarang. Tadi meminta daftar tadi ada di mana tuh?
Risasalnya duplikasinya kebetulan memberikan voting daftar resolusi. Oke, kalau tidak ada ya kita buat aja dah ya, meminta daftar, meminta rincian apa tadi? Wesel bayar per 31 Desember. Tadi saya ada bunganya segala macam gitu tadi tuh. Kan gitu ya. Nah, terus coba diinsert lagi ya. Jadi kita coba urutkan apa yang telah kamu kerjakan itu ya. Diinsert ke bawah. Ke bawahnya nah. Kan daftar dulu terus. Nah, sekarang dari daftar itu apa yang kalian lakukan? Oh, ternyata saldo di neraca sebesar 100.000 itu terdiri dari wesel bayar kepada bank A kepada bank B kan gitu ya. Dari daftar itu kan ketahuan tuh sudah gitu. Nah, apa yang kalian lakukan? Kan itu dikasih di I ya, di I atau I1 apa I tadi itu kan gitu ya. Dari prosedur ini. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan? Halo. Voting dulu, Pak. Kenapa? Melakukan voting dulu. Nah, gitu kan, voting, cross voting, penelusuran itu sudah ada tuh. Tadi ada tuh, coba. Nah, itu memvoting daftar wesel bayar, kan gitu ya? Ya kan? Nah, gitulah. Jadi meminta daftar wesel, terus kita voting. Terus apalagi? Kita apakan lagi daftar tadi. Ini ada di. Sekalian aja kamu kopinya dengan tujuan auditnya supaya nyambung gitu kan. Gitu. Ya nanti angka-angka tinggal kita ganti ya kan gitu. Terus selain di voting apalagi itu yang ada di situ? Kira-kira dari daftar itu kita apakan? Setelah kita voting angkanya sudah tahu oh totalnya sekian. Itu ada tuh terus kamu apakan? Tracing bukan ya, Pak? Ya itu nomor 11 kan? Iya. 11 dan 12 kan? Nah, itu kan urutannya begitu ya. Nah, itu di copy 11 12. Ya, bawa ke situ. Ya kan? Terus apa lagi? Jadi cocokkan angka voting tadi dengan neraca ke buku besar. Terus tadi kan ada 2 wesel bayar. Pastinya kita lakukan apa lagi? Tracing apa lagi? Penelusuran kemana itu? 11 12 sudah. Terus voting sudah. Terus apa lagi? Mestinya ada langkah apa? Menelusuri angka per individu tadi ke subsidiary ledger kan? Ya enggak? Nah, ini masih terkait dengan detail tie-in kan gitu kan? Oke, misalnya sekarang daftarnya sudah kita yakini kebenarannya gitu kan, baru kita boleh melakukan apa tadi? Misalnya tadi apa? Kalian melakukan konfirmasi, misalnya gitu ya, konfirmasi. Nah, konfirmasi itu apa? Kan ada itu nomor 5 itu. Kan konfirmasi tadi. Ini sama aja semua nih, 5, 8, dan sekian. Tadi kan konfirmasi semua itu. Maka bisa kita sederhanakan kan? Nah, mengkonfirmasi itu untuk apa? Meyakini eksistensi, meyakini accuracy boleh, meyakini tadi apa? Right and obligation kan bisa juga kan? Bisa completeness enggak? Kalau tadi dengan semua bank yang perusahaan bertransaksi bisa juga completeness, misalnya gitu ya, gitu. Oke, terus apa lagi itu?
Nah, makanya nomor 4 sekarang pertanyaan saya yang masih di nomor 4 yang lama. Memeriksa vessel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah itu merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Ini maksudnya apa nih? Subsequent payment gitu. Halo. Kalau yang saya tangkap Pak, itu memastikan kalau memang itu kewajiban untuk satu periode akuntansinya Pak. Ya, betul. Ini pertama istilah ya, terminologi memeriksa, sekali lagi saya sampaikan, hindari kata-kata memeriksa. Kan gitu ya. Gunakan 12 teknik audit yang ada di buku ARES. Sudah berkali-kali saya sampaikan itu kan, yang di fotokopi itu, di copy, taruh di mejanya. Nah, ketika buat audit program, pakailah kata kerja itu. Ya, yang 12 itu loh ya, to confirm, to observe, ya, to calculate, to count gitu loh. Ya, memeriksa itu yang mana nih kalau gitu kira-kira? Kan sudah saya sampaikan, hindari memeriksa, mengaudit, menguji kan gitu ya, gitu. Nah, itu terminologinya yang mana itu? Ingat nggak pesan saya ini? Pak, saya izin bertanya juga Pak, mumpung silakan. Ini. Tapi kalau di buku ARES itu yang kan ada yang terjemahannya ya Pak. Nah, saya bilang jangan pakai terjemahan. Berkali-kali juga saya bilang jangan pakai terjemahan. Ini di KTTA kalian juga begitu sebenarnya. Saya lagi pusing ini. Memeriksa, menguji ini yang di Kamsut apa? Kamse UP apa? Berarti kalau examine itu apa Pak? Nah, kalau kita nggak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau misalnya tadi, ya boleh memeriksa, dikurung aja teknik yang di ARES itu apa, gitu kan? Kalau pakai SPAP hanya ada 7 itu ada penjelasannya juga di SPAP. Ya, tekniknya ada tuh inspeksi, pengamatan gitu di SPAP ada. Ya, gitu. Silakan kalian mau pakai SPAP 7 atau mau pakai ARES 12 kan gitu ya. Masih ingat kan? Ya enggak? Nah, gitu ya. Nah, jadi boleh aja misalnya tadi memeriksa gitu ya. Terus dalam kurung yang mana nih? Kalian pilih gitu kan, yang kira-kira cocok yang mana dengan apa yang akan diperintahkan gitu loh ya gitu. Ya, gitu ya, gitu. Nah, oke, sekarang yang dimaksud dengan nomor 4 itu apa? Subsequent payment, artinya kalau ada pembayaran setelah tanggal neraca, ingin meyakini bahwa eksis gitu ya. Itu yang dimaksud begitu enggak? Saya enggak tahu nih. Saya ingin memastikan kalian. Saya tanya dulu kepada kelompok penyaji. Halo. Loh, kok ditanya enggak respon? Halo. Ya, saya gimana mau betulin kalau saya nggak ngerti apa yang kalian maksud itu loh. Kayaknya iya Pak, kata Meili sama Catar yang mengerjakan. Kenapa nggak Meili sama Catar sih yang ngomong? Malu dah. Nggak apa-apa, saya bilang selama kita di kelas, di latihan, salah nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya, malu tuh kalau salah di ujian gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu, oke. Umum nggak kita melakukan misalnya kalau kita punya utang dibayar setelah tanggal neraca, bisa kan? Kalau ada orang bayar berarti kan utangnya pasti eksis kan? Ya nggak sih? Kalau kita membayar ya, klien kita membayar gitu kan? Berarti kan apa namanya? Utang itu memang eksis kan? Ya silakan dimasukkan gitu kan ya gitu. Nah,
Yang kita quote and quote tadi uji itu apanya untuk memastikan tadi bahwa oh kita tahu bahwa dia sudah bayar gitu setelah tanggal neraca gitu. Yang kalian quote and quote periksa ini apa? Jadi memeriksa wesel bayar itu gimana? Ini ada wesel bayar kepada Bank Nasional, terus gimana? Cara meriksanya bahwa dia sudah dibayar atau belum dibayar? Melihat cash disbursement-nya, Pak. Nah, gitu kan, tapi ya jangan dilihat sekali lagi, nggak ada tuh nggak ada. Berarti kan dokumen, cash disbursement, kalau cash disbursement diapain? Ya biasanya kan vouching ya kalau untuk dokumen, atau kalau pakai itu inspection kalau di apa di SPAP gitu kan. Ya boleh kalian memeriksa nanti dalam kurung vouching, karena vouching juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pasti juga periksa kan gitu ya gitu. Tapi biar kita yakin gitu loh yang dimaksud ini apa gitu ya. Sama seperti nanti to count and to calculate kan. Coba di buku terjemahnya yang Arun terjemahan itu apa dua-duanya itu to count and to calculate. Jangan-jangan sama-sama menghitung. Padahal maknanya kan berbeda kan? Iya Pak ya. Iya Pak. Di sini gitu loh. Compute sama count sama-sama menghitung. Nah itu yang saya maksud. Jadi ada keterbatasan dalam bahasa kita gitu ya yang tidak bisa menerjemahkan terminologi yang pas gitu. Padahal kan menghitung dan to count and to calculate itu kan beda makna kan. Ya enggak sih? Nah, pada beda makna itu kan kalau ini perintah itu kan bisa salah kan gitu kan. Bisa disalahartikan kepada audit program kan perintah kan. Perintah kepada auditor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, kalau perintahnya salah, ya menimbulkan ambiguitas gitu ya, diterjemahkan dengan cara yang berbeda kan dilaksanakan secara salah kan gitu ya. Kan sudah berkali-kali saya sampaikan itu kan. Kalau misalnya kamu bilang ke saya periksalah dokumen cash disbursement misalnya gitu ya, misalnya gitu kan. Lah, saya akan datang, sudah saya periksa, terbuat dari kertas HVS ya, ukurannya A4, diketik pakai Arial 12. Salah nggak saya? Nah, saya nggak ngerti kok. Saya belum belajar auditing, dikasih pekerjaan periksalah cash disbursement gitu ya. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, gitu ya. Tuh ya, jadi harus yakin. Yang kedua, karena kita mengaudit PT Apple Blossom. Nah, cash disbursement-nya nama dokumennya dia apa? Dokumen cash disbursement kan nama umum ya, nama umum. Kalau sudah di Apple Blossom, kita tahu dokumennya apa ya, kita gunakan nama dokumennya di Apple Blossom. Ngerti nggak maksud saya? Iya Pak, pakai voucher 438. Nah, misalnya gitu ya, gitu. Berarti ketika kita buat audit program kan kita harus tahu dulu kan tadi ya, kan berarti sudah tahu understanding the internal control kan bisnis proses itu yang berkali-kali saya sampaikan, sia-sia itu ya kan. Ngerti nggak? Halo. Nah, gitu loh ya, gitu ya. Oke, terus mau diapain lagi tuh? Memeriksa salinan duplikat wesel itu mau diapain? Kira-kira duluan mana memeriksa salinan duplikat wesel dengan mengonfirmasi? Nah, kan gitu ya, gitu. Menurut kalian kalau diurutkan supaya step by step, ingat audit adalah the systematic process kan gitu ya. Nah, ini kita coba langkah-langkahnya yang sistematis. Menurut kalian ya. Nih, memeriksa salinan duplikat. Tadi kan kita punya wesel, tadi ada 2 ya kalau nggak salah ya. Nah, dua-duanya kan pasti ada duplikatnya kan, perjanjiannya wesel tadi kan. Nah, ini kalian mau quote and quote karena ini memeriksa ya, saya ikuti dulu ya katanya memeriksa. Kan gitu ya. Nah, menurut kalian antara memeriksa salinan duplikat wesel dengan mengonfirmasi duluan mana nih? Mengonfirmasi, Pak. Begitu ya. Iya.
kalian nggak pengen tahu dulu ini pada wesel bayarnya kepada siapa, kemudian suku bunganya berapa, jangka waktunya berapa lama gitu, nggak pengen tahu? Pengen tahu. Nah, duluan mana kira-kira? Pengen tahu itu atau pengen tahu mengonfirmasi? Nah, gitu loh. Halo? Duluan pengen tahu salinan duplikat itu berarti Pak? Nah, kalau seperti itu berarti kan harusnya itu setelah kelima kan gitu ya. Nah, ini kita mencoba mengurutkan karena kalian pakai Excel kan enak tuh, tinggal dipindah-pindahin. Ya, jadi nanti kelihatan urutannya. Oh, langkahnya step by stepnya kayak kalian masak itu loh ya. Jangan sampai ya digoreng dulu tapi bungkusnya belum dibuka kan gitu ya. Gorenglah ini tapi bungkusnya belum dibuka, belum ada perintah bukalah bungkusnya kan gitu ya. Paham nggak nih apa yang saya maksudkan? Ya, Pril. Ngangguk-ngangguk, paham nggak, Pril? Ya, nah, terus. Nah, sekarang silakan kalian teruskan sendiri dari langkah-langkah tadi yang kalian buat. Kira-kira logiknya itu urutannya seperti apa? Kayak kalian membuat masakan, resep masakan, gitu loh. Pastikan tidak ada yang double kan gitu ya. Tadi kan menghindari double kan jadinya kan. Terus step-nya juga lebih mudah kita ikuti kan. Oh, saya pertama harus melakukan ini, minta tadi daftar, dari daftar saya lakukan footing, saya lakukan tracing ke subsidiary ledger, saya lakukan pencocokan ke saldo neraca dan saldo buku besar gitu ya. Saya kemudian minta tadi apa? Dokumen perjanjian dan saya pelajari, terus dicatat apa tadi bla bla bla, terus saya mungkin melakukan konfirmasi. Terus tadi apa? Pembayaran setelah tanggal neraca. Nah, kan enak ya kayaknya ya. Secara urutan kan kayaknya enak ya. Enak apa enak? Enak. Ya gitu ya. Oke ya gitu. Jadi silakan kalian teruskan sendiri ya. Nanti kalau saya yang teruskan bisa sampai 3 hari. Paham ya? Tapi logiknya begitu ya. Oke, nah setelah selesai, misalnya ya, semua prosedur sudah kalian cantumkan dan sudah kalian centang di setiap tujuan, kita lihat sekarang dari tujuan audit yang 7 ini ada nggak yang belum tercentang? Nah, misalnya tuh cut off belum tercentang, misalnya gitu ya. Ada nggak sih tujuan menguji cut off untuk apa wesel misalnya gitu? Pertanyaannya itu dulu kan? Oh iya ada, oke. Kalau gitu untuk uji cut off-nya prosedurnya apa? Kan gitu kan? Berarti kalau belum ada harus kalian tambahkan, kan gitu ya? Ya enggak? Ya Pak. Ya gitu, oke ya. Gitu. Oke baik. Terus kemudian setelah kalian buat peta seperti ini kan ketahuan nih. Nah, tadi apa tadi? Yang cash disbursement untuk apa tadi? Eksistensi ya. Konfirmasi untuk apa juga? Eksistensi. Katakanlah 7 dan 8 itu ya. Saya ambil contoh aja, ini contoh saja ya. 8 tujuannya apa? Pembayaran setelah tanggal neraca itu. Tujuannya yang mana? Oh, bisa cut off juga nggak Pak? Bisa cut off. Oke, terus apa lagi? Bisa disebutkan eksistensi nggak? Bisa. Tadi katanya kan gitu ya. Kalau ada pembayaran kan berarti memang utangnya itu ada kan gitu. Tadi kan gitu ya. Berarti kan eksistensi kan. Oke, tulis aja cut off. Terus bisa menunjukkan right and obligation nggak? Bisa Pak. Bisa, oke. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Saya ambil ini contoh aja ya, contoh. Ternyata 7 dan 8 itu gitu ya. Ada double kan? Ada menguji eksistensi. Dua-duanya menguji eksistensi. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, nah sekarang menurut kalian, kalau sudah kita uji eksistensinya dan kita sudah yakin, kenapa juga kita harus melakukan pengujian yang lain untuk uji eksistensi tadi? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan siapa tadi itu ya. Nah, pertanyaan dari 7 pertanyaan tadi kan ada yang kira-kira seperti itu ya. Pertanyaan seperti itu.
Ngerti nggak? Kira-kira mengkonfirmasi dengan melakukan tadi ini apa? Vouching cash disbursement voucher 438 itu menghasilkan bukti audit yang lebih andal yang mana? Konfirmasi, Pak. Konfirmasi. Kalau gitu kenapa kita harus melakukan tadi memeriksa apa cash disbursement kan gitu ya? Toh sudah kita dapatkan bukti audit yang lebih andal dengan cara konfirmasi. Semang ngikutin yang saya sampaikan nggak nih? Paham ya yang saya maksudkan ya? Kan tadi katanya pengen auditnya efektif, efisien, dan efektif, gitu ya. Efisiensi kan tadi jangan sampai mengulangi pekerjaan yang sama kan gitu kan? Kalau satu tujuan audit sudah kita peroleh dengan suatu prosedur, kenapa kita lakukan lagi? Prosedur alternatif mungkin, Pak. Nah, berarti kalau gitu ditulis. Ya, jika hasil konfirmasi tidak dijawab, maka prosedur alternatifnya adalah vouching dokumen disbursement, kan gitu ya. Artinya apa? Hal ini hanya kita lakukan ketika konfirmasi tidak dijawab, kan gitu ya. Ya Pak ya. Iya Pak. Kok yang jawab satu aja sih, yang lain kemana sih? Tadi waktu presentasi pada off cam semua, saya bingung ini. Nanti kalau ujian nggak bisa, saya disalahin. Ya, itu di rap itu ya. Oke, nah kayak gitu ya, gitu. Oke nggak? Jadi bisa ya teruskan yang ke bawahnya ya. Halo. Duh kan nggak respon lagi. Iya Pak. Ya, gitu ya, diteruskan ke bawahnya ya. Jadi nanti kalian yakinkan yang kalian kerjakan ini kira-kira sudah dilakukan belum? Kalau belum, oke, masukkan ke sana. Nah, masukkan ke atas ya. Ke atas itu urutannya pas-pasnya di mana gitu loh ya, setelah apa gitu. Terus perlu nggak dengan tujuan auditnya itu supaya nggak double-double kan gitu ya. Gitu. Oke, nah itu tentang audit program ya. Nah, jadi cara membuat audit program seperti itu, saya mohon nanti ke depannya sudah mulai bisa membuat yang semacam ini ya, gitu ya. Gitu. Baik, setelah melaksanakan audit program kan kalian membuat kertas kerja ya. Ada supporting schedule, tadi kan supporting schedule-nya di I ya, I atau I1, saya lupa tadi. I1 Pak. Nah, ini tadi kan ini kan dari hasil prosedur nomor 1 tadi ya, minta daftar. Yang kedua terus melakukan footing, ada nggak footingnya? Saya nggak tahu nih. Nah, ada footing, cross footing gitu kan. Nah, itu kan. Terus tadi setelah apa menelusuri ke subsidiary ledger, kan gitu kan sudah bisa menjadi satu menjadi supporting schedule ya, kertas kerja. Sampai kepada tadi ya, apa nanti menghitung interest tadi ya. Sampai menghitung interest tadi ya, gitu. Rekalkulasi atas interest yang dibuat ya. Oke. Kemudian terakhir setelah kita lakukan prosedur sesuai dengan audit program, terakhir kan kita membuat lead schedule ya, iya gitu. Nah, untuk lead schedule, tolong dibuatnya itu per akun. Ya. Nah, di sini harusnya ada 3 akun kan, ada accrued interest, ada notes payable. Nah, nanti notes payable baru kita pisahkan short dan long gitu ya, gitu. Terus ada interest expense itu pada masing-masing lead schedule, ya, di prakteknya seperti itu. Karena nanti apa namanya, simpulan kita juga per masing-masing ya gitu. Bisa dipahami ya gitu. Baik. Nah kemudian saya ingatkan juga tadi, nah audit itu di prakteknya memang tidak dilakukan satu persatu seperti yang kita laksanakan sekarang. Ini juga sudah saya sampaikan di awal kuliah ya. Audit itu dilaksanakan oleh tim. Ya, tim itu berarti lebih dari 1 orang kan gitu ya. Misalnya 3 orang. Maka 1 orang mengerjakan siklus penjualan, 1 orang mengerjakan siklus pembelian, 1 orang melakukan siklus penggajian, misalnya seperti itu kan. Sehingga dikerjakannya apa? Paralel ya. Tidak simultanan apa simultan ya, barengan itu apa? Simultan. Kalau paralel itu satu-satu gitu. Halo. Saya salah terminologi enggak? Paralel itu barengan ya atau kebalik saya? Simultan. Halo. Halo, kok nggak ada yang komen sih? Kalau saya misalkan 1, terus kedua, terus ketiga itu namanya apa?
Ya sudahlah kalau nggak mau komen, saya bingung. Nah, jadi ketika audit tadi dilaksanakan oleh beberapa orang, ya, jadi nggak akan ada 2 kali. Kalau tadi sudah interest, accrued interest atau interest expense-nya kan bersumber dari bunga atas leasing, ya, leasingnya kan diperiksa di aset tetap, kan gitu ya. Sedangkan untuk bunga atas vesselnya diperiksa oleh yang pegang vessel, kan gitu kan. Nah, sekarang siapa yang pegang interest expense dan accrued interest-nya? Kalau misalnya pegang adalah yang mengaudit vessel, nanti yang mengaudit aset tetap itu akan menginformasikan saya ada koreksi audit yang menyangkut interest gitu loh ya gitu. Jadi jurnal koreksinya ya hanya 1, tapi nanti di KKP-nya ditulis di 2 tempat, di aset tetapnya dan di vessel kan gitu ya gitu. Tetapi nanti ketika kita membuat daftar koreksi audit yang akan diusulkan kepada klien, itu cukup 1 nulisnya gitu ya gitu. Nah, makanya slide schedule ini tidak ditutup sampai dengan semua akun sudah diaudit. Ya, supaya tadi kalau ditutup atau nanti di berikutnya di akun yang lain ada pengaruhnya ke akun yang sedang kita audit ini, ya harusnya kita koreksi ya gitu ya gitu. Oke, begitu. Ada pertanyaan, ada komentar? Baik, kalau tidak ada saya anggap mengerti. Jadi ke depannya saya minta yang sudah benar ya, seperti yang tadi saya terangkan ya, gitu. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Nah, sekarang saya akan berikan 5 menit saja untuk tugas pekan depan. Kita masih di siklus perolehan dan pembayaran kembali modal ya. Kan kemarin sudah saya sampaikan ada 2 kelompok kan. Kelompok di liabilities-nya dan yang kedua adalah kelompok di equity-nya kan gitu ya gitu. Oke ya. Nah, untuk di kelompok equity-nya bentar ya, saya carinya dulu. Untuk di equity-nya melanjutkan dari slide slide-nya kok nggak muncul ya, kok hilang di saya, kok tidak muncul. Kok nggak ada? Coba Rizka masih share screen. Coba dimatikan. Sudah enggak, Pak. Sudah enggak ya? Kok saya nggak bisa memunculkan? Oke, sudah sekarang. Nah, sudah ya, sudah muncul ya. Gitu. Jadi kelanjutan dari yang saya terangkan pekan lalu dari chapter 22 Arens gitu ya. Nah, kemarin kan ini sudah ya, kita di capital acquisition repayment. Nah, yang kemarin kan notes ya. Nah, kelompok kedua ini adalah equity. Equity itu sangat tergantung dari jenis usaha kan. Apakah partnership, apakah corporation ya. Kita anggapnya corporation gitu ya, berarti ada saham gitu ya. Nah, berarti saham itu apa saja nanti ketika penerbitan saham. Ya, nah saham itu kan tidak dikembalikan toh, beda dengan utang kan. Kalau utang kan harus dilunasi. Ya, jadi tidak ada pengembalian atas saham. Tetapi perusahaan bisa membeli kembali saham kan. Jadi ada transaksi treasury shares kan gitu ya, treasury stock atau treasury share, betul nggak? Iya, Pak. Dibeli kembali bagaimana pembeliannya kalau ada gitu ya gitu. Dan mungkin juga dijual kembali kan gitu kan.
Nah, perlakuan atas treasury shares gitu kan, pakai harga beli dan seterusnya, pakai cost kan gitu ya misalnya gitu. Dan transaksi terakhir atas equity apa? Pembayaran dividen kan gitu ya. Gitu. Nah, selain yang pengaruh terhadap saham, juga ada saldo laba ditahan kan, return earning kan. Nah, return earning itu bertambah karena adanya laba kan, atau berkurang karena adanya rugi ya gitu. Nah, karena laba nanti berkurang lagi karena adanya pembagian dividen. Ya. Nah, jadi transaksinya itu saja kan. Nah, ada lagi sih sebenarnya kan koreksi-koreksi tahun lalu kan yang mempunyai pengaruh terhadap return earning kan gitu. Nah, itu untuk audit atas tadi ya, untuk saham ini tadi ya, tergantung dari jenis usahanya ya gitu. Nah, ini alurnya ya. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham ya, maka jurnalnya kan kas pada saham ya, tergantung nanti ada premium gitu ya. Kalian apa istilahnya premium ya, atau additional paid in capital APIC, atau paid in capital in excess of par. Nah, ini terserah ya terminologi yang digunakan ya gitu. Ya, kemudian nanti transaksi berikutnya adalah ketika pembayaran dividen ya. Ini tidak digambarkan ketika ada saham yang dibeli kembali oleh perusahaan ya gitu. Nah, seharusnya ada ya, jadi ada treasury shares gitu ya gitu. Nah, kembali transaksinya hanya sedikit, jadi bisa kita lakukan pengujian transaksi secara full ya, secara tidak perlu sampling, artinya bisa populasi ya gitu. Nah, transaksinya tadi harus memenuhi internal control kan, adanya otorisasi, ya dicatat tepat waktu, ya dicatat dengan nilai yang benar. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan go public itu kan ada biro pencatat efek ya, namanya BPE ya, biro pencatat efek ya, biro pencatat efek. Kalau perusahaan go public, tapi kalau perusahaan yang belum go public ya masih tertutup, ya tidak perlu dicatatkan saham tadi ya. Tetapi nomor lembar sahamnya kan harus ada ya. Jadi berapa yang sudah diterbitkan sahamnya. Nah, mestinya setiap perusahaan itu secara undang-undang diwajibkan mempunyai catatan atas kepemilikan saham tadi. Ya, jadi lembar saham nomor sekian tuh punya siapa. Itu nanti itu membuktikan eksistensi juga kan gitu ya. Nah, itu jadi bisa kita lakukan. Nah, nanti kalau misalnya pakai BPE ya bisa dikonfirmasi, tetapi kalau tadi perusahaannya tertutup ya berarti dari daftar saham yang beredar ya gitu. Oke ya. Nah, sama ya, tujuannya langsung saja kepada saldo akunnya itu ada ya. Ini kenapa dijadikan satu occurrence and accuracy tadi? Ketika diterbitkan ya, maka kita ingin melihat occurrence-nya kan gitu ya gitu. Nah, kemudian dari catatan lembar saham tadi langsung kita bisa uji eksistensinya. Ya. Jadi ini menggabungkan pengujian substantif transaksi dengan pengujian substantif atas saldo akun. Ya, sama seperti Basel tadi gitu ya. Gitu. Oke ya, nah saya kira nggak usah. Ya. Dividen juga demikian ya, pembayaran dividen. Nah, biasanya sampai dengan akhir tahun perusahaan belum melakukan pembayaran dividen. Masih ingat ya tanggal-tanggal dividen itu ya, tanggal yang terkait dividen ada berapa itu? Ada yang masih ingat? Yang terkait dengan dividen ada berapa tanggal yang harus kita perhatikan? 3 ya, tanggal apa? Pengumuman, terus? Pencatatan dan pembayaran. Terus apa lagi? Pembayaran, Pak. Pembayaran gitu ya. Nah, mana yang akan dicatat dari 3 tanggal tadi? Pengumuman dan pembayaran, Pak. Pengumuman dan pembayaran. Maka ketika perusahaan sudah mengumumkan, berarti dia harus mulai mencatat adanya utang dividen kan gitu ya. Kemudian ketika pembayaran dan dividen pada kas ya. Nah, untuk dividen kalau nggak salah untuk perusahaan apa nih? Elbel ini sudah kita audit ketika kemarin ya, yang di utang-utang itu ya, yang apa itu beban yang masih harus dibayar ya, ikut di sana. Harusnya masuk ke sini ya, harusnya masuk ke sini. Nah, kadang-kadang RUPS-nya itu dilakukannya kan jauh hari setelah tanggal raja ya, betul nggak? Sehingga per 31 Desember itu apa namanya belum ada utang dividen biasanya kan gitu ya, gitu.
Nah, itu perlu kita perhatikan ya gitu. Oke, saya kira itu aja terkait dengan audit atas ekuitas gitu ya. Nanti akan saya post tugasnya, tetapi tugasnya ini persis sama dengan assignment nomor 11 ya, di bukunya Apple Blossom kalau nggak salah 11. Jadi sementara belum saya post ya, gunakan patokan yang ada di assignment nomor 11, kecuali untuk tujuan asersi dan tujuan audit serta teknik auditnya. Kembali ketika membuat audit program, bikinlah seperti yang saya jelaskan tadi pada hari ini ya gitu. Gunakan asersi dan tujuan auditnya ARES, juga untuk kata kerja pembuatan program auditnya pakai ARES ya gitu. Jangan yang terjemahan, ARES yang terjemahan gitu ya gitu. Ayo dong anak STAN masa pakai terjemahan ya. Apalagi anak milenial ya, mestinya bahasa Inggrisnya kan cus gitu ya. Beda dengan saya kan. Saya orang kolonial suruh bahasa Inggris ya nggak iso gitu ya. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, ada komentar. Fikri mau komen? Enggak, Pak. Ya ada, cukup. Yang lain? Enggak ada, sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, kita bisa akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kalian. Nah, ini kalau ketika mau ditutup pada on cam semua ya. Tadi ketika berjalan diskusi off cam ya gitu. Ingat ya, ketuaan dari PAK kalian harus on cam gitu ya gitu. Baik, terima kasih. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.